Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan memberkati kami. Ajari kami untuk mensyukuri setiap berkat-Mu, dan ajari kami untuk dapat memakai setiap berkat Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan memulai segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menuntun dan mengajar kami, agar kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Kamis 15 Agustus 2024, tertulis dalam kitab Ayub 9 ayat 10. Dalam bahasa Batak Jobsia ayat 10. Demikianlah dikatakan. Ibana mabahen habal gaon akan nasodapot sulikiton. Dohot halongangan akan nasodapot bilangan. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah ungkapan kekaguman Ayub akan kebesaran Tuhan. Pengenalannya secara pribadi benar-benar membuktikan bagaimana ia merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Ini adalah bagian dari percakapan Ayub dengan sahabatnya Bildad, di mana pada pasal sebelumnya Bildad itu menjadi seorang sahabat yang tidak setia menurut saya. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang sangat menderita, seharusnya Ayub mendapat dukungan dari sahabatnya Bildad. Tetapi kehadiran Bildad bukan meringankan bebannya, bukan melegakan hatinya, tetapi semakin membuat dia gusar dan gelisah. Dari percakapan itu, Ayub bersaksi bagaimana Allah itu maha kuasa. Tak ada satupun manusia yang dapat melawan kehendaknya. Tak ada yang dapat membantah apa yang dikehendaki Tuhan. Sekalipun manusia telah berbuat baik, melakukan banyak hal yang berkenan kepada Tuhan, tapi bukan berarti semua itu menjadi satu alasan bagi seseorang untuk membantah Allah di dalam kehidupan. Ayub sungguh-sungguh tahu dan menyadari bahwasanya manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia seperti asap, seperti uap yang sebentar ada lalu sebentar lagi tidak kelihatan. Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Tuhan tahu apa yang diizinkan terjadi dalam kehidupan manusia. Jika Tuhan sedang berperkara, tidak ada satupun di antara kita yang dapat membantahnya. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang dapat menolaknya. Pengakuan Ayub atas kebesaran Tuhan, kemahakuasaannya, kebijaksanaannya, tidak dapat membuat apapun dan siapapun yang dapat mengalahkannya. Dia dapat melakukan apa saja
Dalam ayat 5 di pasal 9 dikatakan, dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirnya dalam murkanya, yang menggeser bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bisa kita baca di dalam Ayub 9 ayat 5-7. Bagaimana Allah itu maha kuasa mengatasi segalanya. Inilah yang disaksikan oleh Ayub kepada sahabatnya Bildad. Segala yang dilakukan Allah adalah suatu perbuatan besar yang tidak dapat dipikirkan, yang tidak dapat diduga oleh manusia. Keajaiban-keajaiban tak terbilang banyaknya yang sudah dikerjakannya, yang terjadi atas hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Sebagaimana Ayub di dalam beratnya penderitaan, tetapi dia masih bisa menyaksikan kalau Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan perkara apa saja di dalam kehidupan manusia. Tuhanlah yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah berhenti untuk percaya dan berpegang kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Sekalipun hidupmu sedang tidak baik-baik saja, sekalipun masalah ada, pergumulan terus datang, jangan pernah menyerah. Yakinilah Allah tidak pernah membiarkan kita. Dia melawat kita, Dia memulihkan hidup kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kesaksian iman yang begitu kuat, begitu kokoh dari seorang Ayub di dalam penderitaan yang begitu berat. Semua hartanya hilang, anak-anaknya mati, istrinya pergi meninggalkannya. Bahkan Ayub pun harus menderita sakit yang menjijikkan sehingga ia dikucilkan. Tapi dalam semua itu, Ayub masih sanggup untuk menyatakan kebesaran Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan terjadi atas hidupnya. Demikianlah kita saudara. Mungkin penderitaan kita tidak seberat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah berputus asa. Tetaplah percaya. Dialah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, yang ajaib, yang tak terbilang banyaknya terjadi atas hidup kita. Hari ini, esok, dan sampai Maranatha nanti pun, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Asalkan kita kuat dan tetap setia, percaya kepadanya. Jadilah saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Biarlah setiap hari hidup kita bersaksi, menunjukkan kebaikan Tuhan, menyatakan kebesarannya atas hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari Ayub. Begitu kokoh dan teguhnya hatinya untuk tetap percaya kepadamu dan menyaksikan Engkau di dalam kehidupannya. Sekalipun dia bergumul, sekalipun dia menderita, tetapi kesaksian Ayub hari ini mengingatkan kami bahwasanya kami pun adalah orang yang lemah, orang yang penuh dengan pergumulan bahkan penderitaan. Oleh sebab itu mampukanlah kami untuk terus bersaksi di dalam kehidupan kami, mengatakan bahwasanya Engkau adalah Allah yang besar, yang sanggup melakukan apapun yang tidak pernah kami pikirkan. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami takut, jangan biarkan kami lemah, tetapi biarlah di dalam kekuatan daripada Tuhan, kami akan terus dimampukan menjalani kehidupan ini. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami, biarlah kami dapat melakukannya dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah, dan kami boleh menikmati buah hasil pekerjaan kami dalam rasa syukur dan memuji Engkau. Terima kasih Bapa, berkati saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, yang sedang berduka cita. Engkaulah yang memberi kekuatan, memberikan penghiburan dan semangat setiap hari. Demikian juga mereka yang sedang sakit, kiranya Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakitnya. Biarlah semua kami boleh melihat dari setiap peristiwa yang terjadi atas hidup kami, Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, yang berkenan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.